Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pagi ini kita mulai pertemuan untuk kelas manajemen pemasaran internasional, kelas AX dengan ketua kelasnya Yohanes Nur Hadil. Pertama-tama saya minta bantuan saudara-saudara supaya wajah saudara itu tampil di layar monitor saya semuanya. Jadi di situ ada lambangnya, kameranya di-on-kan. Semua Rahelia, Vincilitio, Melanie, Sylvia, Meliana, supaya kelihatan wajahnya seperti saya begini. Jadi semua di-on-kan. Saya mulai, silakan. Ya, Rahelia ada, baru satu yang keluar wajahnya. Vincilitio, Meliana, Siska, Aldo belum, Melanie belum. Melanie, Aldo, ya, Melanie, Nicholas Yonatan, Wahyu Putra Kamajaya, Cynthia. Kalau sudah di-on-kan jangan di-off-kan lagi biar kelihatan terus. Itu syarat perkuliahan supaya dianggap absen, harus terus-menerus wajahnya kelihatan sampai berakhir. Farel Yunasis Wicaksana Salim. Ada Pak? Iya, belum. Asal wajahnya kelihatan. Dwi Oktaviani mana? Cynthia, Melanie jangan setelah on, biarkan saja, jangan di-off-kan lagi. Sampai perkuliahan berakhir, karena ini kan kuliahnya online daring. Jadi harus kelihatan ya ikut kuliah online daring ini adalah mahasiswa yang bersangkutan, bukan orang lain. Ini persyaratan dari Untar, dari Pusat Komunikasi Puskom Untar. Melanie mana Melanie? Dwi Oktaviani. Kalau sampai tidak keluar wajahnya pada saat di absen, tidak bisa dianggap hadir. Jadi ketika bilang hadir, wajahnya harus muncul. Melanie, tolong, ayo kita mau cepat. Dwi Oktaviani. Ya, Dwi berkacamata. Kalau sudah Vincilitio jangan di-on-kan lagi. Jangan di-off-kan. Cynthia juga terus aja muncul. Nanti saya akan memberikan keterangan mengenai bagaimana kita akan membuat UTS-nya. Jadi sebelum akhir perkuliahan saya akan umumkan apa yang harus dilakukan. UTS itu dikirim ke alamat email yang mana. Saya harapkan juga supaya saudara Yohanes Nur Hadil hadir, karena dia nanti diminta untuk kirim email ke saya. Jadi nanti kasih ke email Anda ke saya. Nanti setelah saya jelaskan secara lisan akan saya susul dengan email, mudah-mudahan nanti sore atau paling lambat besok pagi. Dengan demikian saudara bisa bagikan kepada teman-teman kelas saudara, emailnya kasih ke saya. Sebab nanti syarat untuk UTS itu harus pakai email yang lain, bukan Jembiria. Ada nama saudara, NIM saudara, mata kuliah, jurusan manajemen, nama dosen, dan masukkan dalam bentuk MS Word. Saya sudah ajukan kepada jurusan Ibu Ida Puspita, tapi belum ada kabar mengenai persetujuannya apa tidak. Nanti akan saya hubungkan cara-caranya saja. Kemungkinan yang mengirimkan email untuk ujian UTS bisa jurusan, yaitu Ibu Ida Puspita, Pak Franky Selamat, atau saya udah kasih pilihan mereka. Kalau mereka mau kirim silakan, kalau suruh saya kirim juga tidak apa-apa. Tapi untuk MPI harap dicatat, dicatat ini Cynthia kemana, hilang lagi nih, jangan hilang-hilang lagi wajahnya. Tolong dicatat untuk ujian MPI kalau saudara belum punya itu. Kalau sudah ada nggak apa-apa.
Ya, itu jadwalnya MP itu hari Rabu tanggal 21 ya, bulan 10. Ya, jadi tanggal 21 bulan 10. Ya, itu yang harus saudara siapkan. Jadi pada tanggal 22 ya, semua email saudara sudah masuk ke alamat email yang saya berikan. Saya ulangin ya, saudara ujian tanggal 21 ya, karena kita online tanggal 22 hari Kamis ya, semua sudah kirim email kepada saya di alamat email yang saya kasih nanti. Jangan lupa itu, tidak boleh ada yang terlambat ya, dari tanggal 22 sudah harus dibikin ya. Cynthia belum kelihatan wajahnya, mana Cynthia? Ayo Cynthia, 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 Cynthia kemana? Tadi ada kok hilang Cynthia. Christopher Martin juga jangan hilang. Ya keluarin wajahnya. Wajahnya harus tampil terus. Christopher juga begitu. Ya, Cynthia. Selalu wajahnya kelihatan. Kita kan lagi kuliah ini, ya. Jadi bukan lagi main-main dan sebagainya. Ya, wajahnya harus kelihatan. Christopher Martin mana? Christopher Martin. Christopher Martin. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi perkuliahan hari ini ya, yang kita ambil dari bukunya Johansson. Saya kira chapter 9 dan 10. Ya, saya kira sudah kelihatan di layar monitor saudara-saudara. Kelihatan belum? Farel lihat? Sudah, Pak. Sudah. Lihat, Pak. Ya, Cynthia lihat? Cynthia? Ada di layar monitor. Cynthia? Ayo lihat di layar monitornya. Ada? Harus ada. Kalau tidak ada nanti tidak bisa diteruskan pelajarannya. Ada Cynthia? Ya? Yang kurang kuat, suaranya harus keras. Ada? Ada, Pak. Ya, begitu ya. Terima kasih. Sekarang kita lihat ya, pada pertemuan ini bagaimana kita memasarkan ya, di wilayah-wilayah disebut new growth market. Kita lihat di sini ada new growth. Artinya apa? New baru, growth itu bertumbuh. Pasar yang sedang tumbuh. Ya, kalau pada minggu lalu kita bahas pasar-pasar yang sudah mature market. Ya, misalnya di Amerika, Eropa, Jepang, Australia itu negara-negara sudah mature. Sekarang kita lihat ada pembagian lain. Ya, pembagian bahwa negara itu belum tumbuh seperti negara mature, tapi baru mulai tumbuh seperti biasa. Nah, ini tentu ada perbedaan. Ya, ini adalah new growth market. Misalnya pasar di Latin Amerika, Amerika Selatan. Ya, kemudian di Asia sendiri. Ya, di Asia seperti Amerika Latin, Amerika Selatan itu ada pasar-pasar yang sama sekali berbeda. Nah, beberapa ciri khas ya, pada pasar-pasar yang disebut new growth market ini memang di waktu-waktu yang lalu mengalami banyak sekali kesulitan. Ya, mereka itu adalah negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam. Ya, katakanlah di Latin Amerika, ya, situ juga sumber daya alamnya berlimpah. Ya, artinya mereka bisa
bertanam kopi, mereka juga bisa bertanam pisang dan sebagainya, ya, sehingga disebut sebagai the Banana Republic gitu. Atau di Afrika, ya, Afrika itu kita tahu banyak sekali tambang-tambang berlian, ya, tambang intan. Nah, ketika tambang intan ini diolah, ya, misalnya oleh De Beer, itu tambang intan terbesar sedunia, ya, itu suatu kerajaan tersendirilah di bidang industri pertambangan. Intan itu tidak ada yang bisa mengalahkan De Beer. Dan selain itu juga ada tambang-tambang lain. Nah, tambang intan ini, ya, dikuasai oleh para, katakanlah, kepala negara, presiden dan sebagainya. Kadang-kadang juga jenderal, kadang-kadang merangkap, ya, presiden yang juga adalah seorang jenderal. Terus otoriter, ya, berkuasa, kemudian selain otoriter juga korup. Otoriter, korup, kemudian dibenci rakyat. Jadi dia harus dengan tangan keras itu. Ya, rakyatnya diperintah dengan kekerasan, tapi dia juga tahu suatu saat dia harus kalah itu oleh kekuatan rakyat, kemudian dia dikudeta dan sebagainya, dia harus kabur. Nah, ketika dia kabur ke luar negeri, dia harapkan tentu hidupnya tetap senang di luar negeri itu. Walaupun keluar dari negaranya, karena dia pindah ke Swiss dan lain-lain. Nah, di situ dia taruh yang namanya bank account. Dari mana bank account itu dananya berasal? Ya, dari ketika dia korup. Ya, ketika dia terima pembayaran dari para penambang, De Beer dan sebagainya, sebagian, ya, dari apa yang dia terima mesti disetor ke rakyatnya, ke negerinya, ternyata tidak. Ya, dia taruh di rekening-rekening gelap dia di luar negeri. Ya, saya nggak tahu di mana. Kalau saya tahu saya bisa ambil. Ya, dia kasih tahu. Nah, jadi terjadi rezim-rezim begitu menguasai. Jadi negara-negara yang memang betul-betul mendapatkan rahmat Tuhan, ya, by the grace of God, itu menjadi negara-negara yang kaya dalam sumber daya alam, tapi seumur-umurnya melarat lagi, begitu lagi. Ya, maaf, ada gangguan, ya, ada gangguan, ada. Bapaknya tuh cuma pakai 3 kamera gitu, 3 layar, jadi kelihatan cuma 3. Iya, iya. Bisa di skip gitu nanti. Jadi kalau bisa hafalin 3 di atasnya, terus baru nyalain kamera, terus yang udah di update tolong langsung matiin aja ya guys. Dimatikan. Jangan dimatikan dong. Oke, so. Jangan dimatikan karena syarat perkuliahan. Selama perkuliahan harus terus ada. Ya, jadi tetap konsentrasi. Ya, tolong. Udah. Ada gangguan pada Speedy. Nanti kita boleh lagi. Nggak boleh dimatikan. Kalau dimatikan nanti tidak keluar. Tidak bisa diabsen. Ya, jadi terima kasih. Saya kembali lagi. Jadi negara-negara yang tadinya merupakan negara miskin ini, ketika diktator itu sudah berhasil dihilangkan, ya, mereka menjadi negara demokratis. Terkadang mereka berkembang. South Africa, ya, rezim dulu, ya, rezim yang apartheid itu, terus juga hilang, diganti dengan rezim South Africa yang demokratis. Yang pertama dipimpin pertama kali oleh Nelson Mandela. Ya, sekarang South Africa berkembang. Ini saya cerita situasi sebelum COVID, ya. Nah, terus ada lagi negara-negara yang sedang berkembang itu, mereka memiliki low cost labor, ya, artinya tenaga kerja yang murah. Ya, nah ini mereka berpaling ke kapitalisme barat. Ya, lewat apa? Lewat yang disebut foreign direct investment.
ya, investasi asing langsung yang sudah kita bahas itu. Ya, misalnya negara-negara ASEAN, ya, kita lihat banyak sekali dan negara Asia lain, termasuk China. Ya, nah ini yang disebut ya, low cost labor itu menjadi pancingan supaya ya, investor dari luar masuk ke dalam. Ya, kan kita sudah bicara saving investment ya, gap tadi, ya, artinya kita membutuhkan investor dari luar. Nah dalam kaitan ini, ya, kita lihat ada protes-protes ya, terhadap apa yang disebut dengan omnibus law itu. Nah, apa itu omnibus law? Nah itu dikenal dulu di Prancis pertama-tama abad ke-18-19 awal. Nah, itu ada satu bus yang isinya macam-macam, bisa memuat penumpang, bisa juga memuat ya artinya sayuran segala macam. Apapun dimuat di dalam bus itu. Ya, makanya namanya omnibus. Bus yang berisikan bis itu bus ya, bus kota, bus yang berisikan macam-macam. Di Jakarta juga saya ngalamin dulu. Namanya bus pasar. Ya, PPD, Perusahaan Pengangkutan Jakarta. Ya, besar, tidak ada tempat duduk tentunya. Gedenya, busnya bus Mercedes gede. Nah, di situ muat sayuran segala macam, termasuk ayam-ayam hidup. Ya, tetapi bus itu murah karena nggak ada tempat duduk, jadi bisa berdiri macam-macam. Nah, saya senang ya kuliah ketika itu tahun 50-60 ya, masuk kuliah naik bus. Kenapa? Murah, 10 rupiah. Dan itu sampai ke daerah rumah saya. Itu omnibus. Jadi undang sekarang ada omnibus law. Ya, dimasukkan dalam satu undang-undang yang begitu dahsyat. Saya belum melihat, tapi kedengarannya ada 1000 halaman lebih. Ya, nah itu dimasukin segala macam untuk merubah apa-apa yang ada. Itu ada undang pertanahan yang baru, misalnya undang-undang labor law yang baru. Ya. Nah ini yang menjadi masalah sehingga serikat buruh ini ribut. Ya, kenapa begitu? Karena sistem undang-undang perburuhan kita, tenaga kerja kita, memang dari zaman reformasi dimulai, di zaman saya kira presidennya masih Pak Habibie waktu itu, ada dosen Untar yang kemudian menjadi Menteri Tenaga Kerja. Nah, dulu waktu itu namanya Dr. Andes Pasaribu SH, Bomber Pasaribu SH. Dr. Andes Bomber Pasaribu SH. Belakangan dia menjadi ya profesor doktor. Sekarang saya nggak tahu lagi kemana Pak Bomber Pasaribu itu. Nah, dia keluarkan peraturan yang memang luar biasa. Ya, artinya ada peraturan perburuhan, sekiranya seorang buruh itu dipecat, ya, harus membayar kira-kira 2 PMTK. Ya, 2 PMTK, Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ditambah dengan uang gratifikasi. Jadi kalau buruh ini mencuri, ya, dia juga harus, artinya walaupun dia ditahan oleh polisi dan diadilin, perusahaan harus memberikan uang gratifikasi, uang terima kasih bahwa kamu sebagai buruh saya sudah berkenan mencuri. Nah, kita mesti bayar dia tuh. Ditambah macam-macam, kurang lebih menjadi 3 tahun dari upah dia tiap bulan. Itu peraturan PMTK itu yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan lalu tidak mau meng-hire pegawai baru. Kenapa? Perusahaan akhirnya larinya ke outsourcing. Karena kalau outsourcing, perusahaan tidak perlu membayar 2 PMTK dan sebagainya. Ya, kalau ada buruh baru, karyawan baru, dia di outsourcing saja dulu. 6 bulan, setahun, kalau bagus dikontrak lagi, perpanjang 1-2 tahun. Ya. Nah, sekarang ini dikurangin. Jadi peraturan pesangon dan sebagainya, PMTK dan sebagainya, menjadi hanya 2 kali gaji dalam setahun, tidak 3. Nah, sudah gitu buruh juga minta dalam undang-undang dulu waktu konsultasi bahwa seorang yang lulus SMA, ya, entry salary-nya
gaji permulaannya tanpa pengalaman, buruh itu mesti dibayar 11 juta rupiah satu bulan. Anda bisa bayangkan, ya, S1 juga tidak mungkin dapat gaji 11 juta kalau baru masuk kerja. Saudara menjadi teller dari BCA, kasir, paling-paling saudara bayar 5-6 juta. Tidak mungkin 11 juta. Ini buruh-buruh untuk seperti itu. Nah, itu kenapa undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan DPR kemarin menjadi heboh. Ya, karena buruh merasa hak-haknya dikurangi. Memang sejak saat zaman Bomber Pasar Ibu sampai sekarang tidak ada satu pemerintah yang berani mengutuk-utuk itu. Ya, dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Nah, ditambah dengan bohong, hoax, ya, tidak ada hak cuti segala macam, bohong, ya, tidak ada kenaikan UMR juga bohong. Nah, ini digoreng-goreng jadi isu sehingga menjadi ribut. Ya, ini kita lihat. Nah, kenapa begitu? Saya punya data yang baru, ya, kita bandingkan, jangan jauh-jauh lah dengan negara-negara yang maju. Kita bandingkan dengan Vietnam saja. Ini untuk gambaran supaya saudara-saudara paham, ya, latar belakangnya. Kenapa saya katakan, ya, kita membutuhkan undang-undang Omnibus Law itu, ya, undang-undang Cipta Karya. Apa sebab? Nah, mari kita bandingkan dengan Vietnam. Ya, data saya, ya, selama semester pertama tahun 2019, semester pertama dari Januari sampai dengan Juni, ya, artinya di situ terdapat investasi dari luar negeri di Vietnam sekitar hampir 19 billion dolar, ya, 19 miliar dolar. Itu selama 6 bulan pertama, Januari, Juni, di Vietnam. Nah, kita lihat data yang sama, periode Januari sampai dengan, ya, Juni, ya, tahun 2019 juga yang sama, Januari sampai dengan Juni di Indonesia. Semester pertama, kita hanya sampai sekitar 14 miliar. Anda bisa bayangkan. Ya, penduduk kita lebih 3 kali 4 kali lipat dari Vietnam. Kita lebih membutuhkan investor asing supaya tenaga kerja kita bisa bekerja. Tetapi investor asing yang masuk, ya, artinya nilainya sedikit. Ya, itu nilainya sedikit. Itu yang membuat, ya, artinya kita terperanjat, kaget. Nah, kita mesti siap-siap. Salah satu ialah apa? Tenaga kerja kita ini, ya, orang menghindar, tidak produktif, balas-balasan, profilnya coba kira-kira SMP plus 1-2 tahun, terus minta gaji permulaan 11 juta. Wah, bayangkan. Ya, terus kalau dipecat begitu ada uang gratifikasi. Ya, sekarang investor itu punya pilihan, mau masuk ke Indonesia atau masuk Vietnam, masuk ke Malaysia dan sebagainya. Kita tidak sendirian. Ya, kita mesti balapan, kita mesti berkompetisi. Kalau kita kurang kondusif, ya, terhadap investor luar, investor tidak akan mau masuk ke Indonesia. Itulah kenapa kita butuhkan undang-undang Omnibus Law itu, yang menurut saya sudah bagus, sudah ada semua diatur. Ya, tapi bahwa buruh minta macam-macam itu susah. Ya, kenapa? Buruh harus ingat juga, perusahaan itu harus mampu membayar. Kalau perusahaan tidak mampu membayar, karena buruh menuntut gaji yang terlalu tinggi, nanti perusahaannya stop berproduksi. Kalau perusahaan stop berproduksi, dengan kata lain dia bangkrut, nanti PHK timbul. Nah, buruh-buruh ini beruntung. Ya, saya dapat data lain, selama COVID sudah kira-kira 4 juta lebih, 4,5 juta buruh yang mau tidak mau di PHK. Yang bekerja di servis jasa, ya, travel bureau, udah duluan berangkat itu, ya, berangkat kemana nggak jelas. Terus juga penerbangan, ya, kita lihat penerbangan satu demi satu berguguran karena tidak ada penumpang yang travel begitu banyak. Ya, jadi rumah restoran, Anda lihat, ya, artinya pegawai restorannya namanya Tawan, itu perusahaan restoran besar itu. Ya, punya dapur Solo dan sebagainya.
Buruhnya itu karyawannya masak makanan, udah jadi taruh di tempat yang arti layak, ditawarkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor yang masih buka. Ini kita punya makanan ini, belilah dari kita supaya kita dapat income, supaya kita tidak di-PHK. Nah, kita lihat juga misalnya Pizza Hut di pinggir-pinggir jalan, pegawai pizza itu menawarkan pizza-pizza yang sudah jadi, supaya dibeli, walaupun cuma sepotong 2 potong, mereka bisa jual, itu bisa memperpanjang hidup mereka. Anda bayangkan sekarang sedang sulit-sulitnya buat ekonomi bangsa kita itu. Nah, tahu-tahu buruh bukannya juga kerja, dia malah kabur. Nah, terus dia tinggalkan pekerjaannya di pabriknya, di kantornya. Nah, terus nanti ada kerugian dari pabrik, dari kantor, siapa yang tanggung? Jadi saya kira tidak tepat kalau kita misalnya artinya selalu minta buruh didahulukan. Harus ada semacam solusi yang saya selalu namakan live and let live. Semacam win-win solution. Apa itu live and let live? Buruh live, hidup, perusahaan juga harus live, hidup, sama-sama hidup. Kita bukan James Bond dengan dengan berslogan live and let die. Kalau kita James Bond, kita live, lawan kita tembak, dia die. Kita bukan. Kita harus hidup dalam satu suasana live and let live. Nah, ini tidak ada pada demo-demo buruh. Karena memang buruh-buruh kita ini low cost, tidak lain dengan Singapura. Kenapa dia low cost? Kenapa dia murah? Ya karena mereka tidak punya kompetensi, tidak ada kompetensinya. Nah, kompetensi menjadi salah satu hal yang penting. Singapura punya kompetensi yang baik, mampu berbahasa Inggris dengan baik, disiplin, etos kerja yang tinggi. Kalau kita lihat katakanlah di artinya canggih airport di Singapura, orang tua-tua sudah pensiunan, mungkin umurnya sudah 60-65, tapi sudah pensiun, mereka tetap masih mau kerja, walaupun hanya jadi cleaning contractor, membersihkan toilet-toilet. Dan untuk menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang miskin, saya lihat orang perempuan-perempuannya itu kadang-kadang pakai rantai emas di lehernya, panjang, atau di gelangnya, sambil bekerja aman di sana, tidak bakal ditodong, menunjukkan bahwa mereka tidak kekurangan uang. Cuma mereka tidak mau malas-malasan. Mereka dapat pensiun, jadi mereka dapatkan uang harian. Nah, itu cara mereka hidup. Mereka mau produktif. Nah, produktif kita di sini kurang. Kenapa kurang? Ya kita plus SMP 1-2 tahun berhenti. Jadi tingkat produktivitas kita agak kurang. Ini adalah ciri-ciri dari new growth market. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita teruskan. Kita teruskan, mereka ini akhirnya membentuk trading block seperti di Uni Eropa, di Amerika juga antara Meksiko, Amerika dan Kanada membentuk NAFTA, North American Free Trade Association. Nah, juga di wilayah Asia Tenggara ini kita punya ASEAN. Dulu kita punya AFTA, ASEAN Free Trade Association atau ASEAN Free Trade Agreement. Sekarang udah mulai 1 Desember 2015 kita sudah masuk ke dalam yang namanya ASEAN Economic Market, lebih tinggi lagi tingkatannya. Kenapa mereka membentuk market seperti ini? Supaya market mereka menjadi besar. Kalau market mereka menjadi besar, mereka lebih menarik. Kalau Indonesia coba sekitar 275 juta. Tapi kalau kita bicara market ASEAN menjadi 350. Jadi besar. Terus juga dengan besar bisa memiliki yang namanya leverage, pengaruh. Jadi kalau bernegosiasi dengan Indonesia, misalnya lawan India, lawan Cina, Tiongkok, kita agak terdesak, kita maju sebagai entiti ASEAN. Jadi India, Cina ini pikir-pikir dulu. Ini manfaat-manfaat, dan seperti saya katakan,
di dunia ini kira-kira ada 350 ya, regional trading block seperti ini. Semua diizinkan oleh WTO. Kenapa diizinkan? Ya, karena pada akhirnya tujuan dari regional trading block tadi ya, artinya memfasilitasi perdagangan internasional, mengurangi restriksi-restriksi atau hambatan perdagangan, seperti artinya tingkat import duty ya, atau pajak impor yang tinggi, tidak boleh. Ya, jadi harus dikurang-kurangi menurut ketentuan WTO. Kalau bisa 0%, kalau tidak bisa 5%. Kalau toh masih belum bisa, maksimal 10%. Ya, tidak bisa lagi seperti zaman dulu bisa 40%. Ya, artinya kenapa? Ya, artinya import duty yang terlalu besar dianggap sebagai restriksi yang membatasi pemasaran dan perdagangan internasional. Itulah kenapa Trump baru saja dikalahkan. Ya, baru kira-kira seminggu lebih sudah keluar keputusan WTO yang menghukum Trump Amerika melawan Tiongkok karena Trump menaikkan ya, import duty dari ya, misalnya steel, baja dari Tiongkok dengan hampir 30%. Demikian juga aluminium. Ya, ini menurut peraturan WTO tidak boleh. Akhirnya Trump dikalahkan. Saya belum tahu apa reaksi Trump. Karena sesaat setelah itu dia dinyatakan mendapat COVID dan harus segera masuk ke rumah sakit. Mulanya dirawat di Gedung Putih, terus dia kembali lagi ya, ke Gedung Putih lagi setelah dirawat di Walter Reed, walaupun belum sembuh benar. Ya, jadi saya belum tahu apa reaksi dari Presiden Trump terhadap WTO tadi. Nah, pada new growth market ini ya, terdapat suatu market segmentation yang agak berubah ya, dengan negara-negara yang tadinya belum maju. Ya, kita lihat marketnya ya, adalah growth phase. Kita tahu produk life cycle mulai dari introduction, terus dia mulai tumbuh ke atas dari fase growth. Ya, beberapa mungkin sudah mature. Singapura juga sudah mature, sudah di atas. Ya, karena income naik. Pada income naik, ya, muncullah disebut product positioning, timbul middle class, ya, kelas menengah mulai muncul. Saudara adalah kelas menengah. Saudara kalau minum kopi nggak mau lagi duduk di warung kopi seperti di Glodok dan sebagainya. Saudara mau minum kopi di Starbucks, keren. Ya, bisa punya wifi juga. Ya, kalau belanja, kalau bisa saya mau di Marks and Spencer. Ya, atau saudara pergi ke Zara kalau yang perempuan. Ya, ini beda-beda. Jadi saudara milih brand name yang memang punya nama besar di internasional. Ya, Giorgiano dan sebagainya. Ya, terus juga menggunakan foreign capitals. Ya, dengan adanya kapital dan teknologi ini menjadi bahan bakar buat ekonomi growth. Seperti kita lihat sebelum COVID, Indonesia maju, ya, maju luar biasa. 5% lebih ketika negara-negara lain sedang mengalami ya, bencana ekonomi. Ya, jadi, tapi tahu-tahu terhambat oleh COVID. Saya nggak tahu hari depannya mau jadi apa. Ya, tapi itu terjadi. Ini dimungkinkan karena ada foreign capital. Investor asing masuk. Kalau investor asing masuk, ya, memberikan lapangan pekerjaan, ya, orang bisa bekerja. Orang bisa bekerja, orang punya gaji. Nah, gaji itu merupakan income. Income yang disebut disposable income. Income yang dia bisa belanjakan. Kalau posisi dia baik, karena dia manajer, bergaji 15-20 juta satu bulan, dia bebas menggunakan uang. Ya, dia mau makan di Pizza Hut boleh. Ya, dia mau pergi minum kopi di Starbucks bisa. Dia mau beli sepatu Belly, Bruno Macli boleh. Dia mau ke Zara bisa. Dia mau beli celana panjang di Marks and Spencer juga bisa. Ya, karena dia punya uang. Nah, di sini kita lihat product positioning, ya, mereka memilih brand-brand yang sudah dikenal.
Nah ini gunanya strong middle class itu. Ya, jadi tanpa ada middle class tidak tampak ini growth market. Karena biasanya emerging, ya, nah beberapa naik ke atas. Ini terciptalah yang disebut middle class yang kuat karena mereka bisa bekerja di perusahaan asing termasuk, ya, terus dia dapat uang. Dan dengan demikian dia terbebas dari kemalangan, kemiskinan, poverty. Jadi timbullah poverty alleviation. Ini pernah terjadi pada Tiongkok dulu. Tiongkok mulai timbul strong middle class. Akhirnya bukan coba strong middle class, Tiongkok bahkan naik lagi ke atas, ya, kaya sekali. Misalnya Jack Ma, ya, Anda lihat Jack Ma itu salah satu yang terkaya di Tiongkok ya, dengan aset kira-kira 20 sampai 30 miliar dolar. Nah ini terjadi. Ya, nah kalau tidak hati-hati nanti bisa mature market turun di situ. Nah ini perkembangan yang terjadi yang saya harap saudara bisa perhatikan. Ya. Nah, terus the 4P-nya mana produknya? Ya, produknya tadi harus tinggi. Ya, brand name must be strongly supported. Jadi orang memilih yang apa? Orang memilih kalau bisa harusnya Rolex, ya, kata dia. Ya, kalau bisa beli tas-tas apa? Ya, Hermes, ya, paling sedikit. Kalau enggak Louis Vuitton, itu terjadi. Terus yang perempuan pasti membeli parfum Chanel. Ya, ini adalah produk-produk yang begini. Pricing, waduh, mesti tinggi, high price. Ya, beberapa orang yang super kaya memilih belanja-belanja yang top. Ya, price tidak boleh menjadi limiting factor, tidak boleh terbatas. Ya, price itu hanya alat supaya orang loyal. Kenapa orang beli Bali shoes? Itu ada alasan. Nah, salah satu alasan, kalau dulu saya pakai Sidliseng waktu di Pasar Baru, pesan itu tetap kalau di Sidliseng. Itu kadang-kala kita pakai 1-2 hari, kaki kita lecet. Itu biasa dulu. Saya masih kecil, kalau beli sepatu pasti lecet. Ya, lecet sekali. Karena kulit itu kulit keras. Kulit sapi keras, lalu asal jadi aja. Ya, saya beli masih sekolah, ya, terus terjadi seperti itu. Ya. Nah, ya, itu adalah beberapa yang saya rasakan. Jadi kalau saya pakai sepatu Bali, ya, kulitnya juga kalef, kulit sapi tapi anak sapi lembut, jadi tidak pernah kaki saya sakit. Jadi yang saya alamin dulu. Ya, jadi adalah saya sedang beli sepatu Bali. Price-nya juga high price. Ya, saya punya duit kok. Ya, saya bekerja di perusahaan multinasional, saya punya uang, nah saya juga bisa membelanjai barang-barang yang saya butuhkan. Jas saya, wah pasti. Ya, sampai sekarang juga masih tersedia tuh. Ya, ya, kita lihat jas-jas yang betul-betul top dulu. Ya, pada zamannya. Nah, terus juga distribusi juga begitu. Ya, kalau barang-barang yang mahal itu distribusinya tidak harus berada di mana-mana. Ya, artinya intensif tidak. Itu kalau kita jual, ya, artinya barang-barang yang dibuat oleh fast moving consumer goods. Ya, permen, rokok, terus Coca-Cola, minuman, ya, aqua, mineral itu harus artinya di mana-mana, intensif. Tapi kalau barang-barang yang top, ROG Rolex misalnya tidak bisa di mana-mana. Distribusinya harus bekerja intensif tapi selektif. Ya, saya pernah dulu memantau di Kelapa Gading, rumah saya dekat Pulau Mas, jadi dekat Kelapa Gading. Waktu itu masih bebas, nggak ada COVID, nggak pakai masker. Ya, kira-kira 5-6 tahun yang lalu, itu ada Kelapa Gading 1, 2, 3, 4, 5. Dari Kelapa Gading Mall 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 yang menjual ROG Rolex emas, ketika itu saya lihat hanya 2. Jadi distribusinya sangat selektif. Kalaupun dia jual intensif, ya, dia jual di pasar Senen, ya, Rolex itu dia jual di pasar Jatinegara, juga nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Nah yang beli nggak ada.
Itu mengenai distribution. Promotion juga begitu. Ya, promotion dan juga selektif. Jadi tidak bisa misalnya promosinya ya, dilakukan di surat-surat kabar, pos kota, warta kota, top scorer, sekarang udah mati top scorer itu, lampu merah dan lain-lain. Kalau pasang iklan paling sedikit harus di Kompas. Ya, karena Kompas bacaan di kelas atas. Jadi RJ Rolex adanya di Kompas. Tidak bisa di surat kabar yang ke bawah. Nah, ini beberapa marketing in Latin America. Ya, disebut Latin America adalah mulai dari Meksiko ke bawah. Ya, mulai dari sini terus ke selatan sampai ke sini. Jadi kita lihat yang paling besar adalah Brazil. Setelah itu Meksiko. Ya, kemudian Chili ini aneh nih. Ya, artinya tidak lebar, tapi terus semuanya di sini semua sampai ke paling selatan. Itu adalah negara Chili. Ya, kita harus hati-hati. Nah, mereka ini betul-betul negara nomor Latin Amerika, Amerika Selatan. Ya. Nah, Meksiko beruntung suatu saat punya perjanjian NAFTA antara ya, Meksiko, United States, dan kemudian Kanada di atas. Jadi Meksiko itu bikin pabrik di perbatasan di sini. Ya, ini Tijuana di perbatasan California dengan di situ. Selalu turis kalau mau ke Meksiko ya ke sini saja. Saya juga pernah ke Tijuana, tapi udah lama, tahun 80-an. Ya, ini udah masuk bagian Meksiko. Kita lihat orang-orang pakai sombrero, kalau siang duduk-duduk, tidur-tiduran, ya, pakai baju yang spesial. Ya, artinya juga kita lihat ponco itu. Ya. Nah, itu tipe orang Meksiko, karena kalau siang dia tidur. Ya, namanya siesta. Dia yang terbesar. Nah, bahasa di sini nanti kita lihat. Kebanyakan adalah bahasa Spanyol, termasuk Meksiko, kecuali Brasil. Brasil bahasanya bahasa Portugis. Ya, di sini banyak sekali orang Jepang yang juga imigrasi dari Jepang tinggal di sini. Ini adalah Latin Amerika. Nah, Latin Amerika sama. Di sini large video geographical area tadi saya itu juga luas sekali. Ya, dulunya penduduk aslinya Indian, bukan Indian yang berasal dari India, tapi Indian yang berasal dari benua Amerika, disebut Native American. Ya, terus Spanish, karena Spanyol datang menjajah, terus Portugis juga begitu, dan Spanish maupun Portugis adalah negara Katolik. Ya, jadi kalau mereka menjajah tentu rakyatnya menjadi rakyat yang Katolik juga. Ya, etnisiti berbeda-beda, tapi biasanya poor, ya, relatif poor. Kenapa? Karena yang pertama tadi saya bilang, mereka mungkin punya resources tapi dikorupsi ya, oleh penguasa-penguasa ketika itu. Ya, the political upheaval, price and monetary instabilitas. Kalau ribut terus, ya, terjadi instabilitas politik dan moneter. Nah, ini yang sering terjadi kudeta dan sebagainya di daerah-daerah. Makanya namanya disebut Banana Republic. Hari ini kolonel ini berkuasa. Ya, sebulan kemudian kolonel ditembak, kolonel lain muncul. Nah, itu adalah ya, rezim seperti itu. Dalam keadaan demikian tidak bisa stabil. Language is Spanish, ya, kecuali Portugis. Di Brasil. Kalau di Brasil Portugis. Total populasinya saya kira sekarang ini 550 juta. Ya, Brasil udah ganti 200 juta. Meksiko 105 kira-kira sekarang. Ini adalah beberapa background. Nah, ini juga terjadi trading blocks, tapi tidak baju-baju. Ya, mulai mengarah ke demokrasi. Tapi terkadang jatuh lagi ke diktator lagi. Sekarang ini Brasil dipimpin oleh Bolsonaro. Itu gayanya mirip Donald Trump itu. Ya, artinya apapun hebat dia berasa. Dia juga kena COVID. Terus mulai juga free trade, bebas.
Mereka mencoba pan digital marketing dengan membuat Mercosur dan sebagainya, tapi tidak jalan. Nah, beberapa ini ya, kita lihat marketing Latin America, Regional Trade Agreement, Latin American Integration Association, Andean Common Market, Southern Cone Common Market, tidak jalan. Yang lumayan adalah NAFTA, North American Free Trade Area. Ya, kalau saudara masih ingat handphone BlackBerry, itu nama pemilik perusahaan itu Research in Motion (RIM), itu perusahaan di Kanada. Ya, mereka mengimpor komponen-komponen dari Tiongkok supaya murah, dikirim ke Meksiko. Nah, Research in Motion perusahaan Kanada itu punya pabrik di perbatasan Meksiko tadi. Udah jadi BlackBerry dikirim langsung ke Kanada. Ya, di situ tidak terkena import duty free karena mereka bagian dari NAFTA. Nah, ya, handphone BlackBerry pada zaman jayanya dengan teknologi Symbian itu tahun 90, tahun 2000, ya, itu bisa menjual 150 juta handset. Ya, ketika itu karena Symbian orang memerlukan ya pin, ya ditanya pinnya berapa, bertukar pin. Sekarang BlackBerry jatuh karena Symbian tidak lagi berfungsi. Ya, sekarang misalnya orang melihat Android bisa WA, bisa segala macam. Nah, ini yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, ini adalah situasi marketing di Amerika. Market segmentation urban di kota. Nah, 80% purchasing power ada di kota urban. Sama seperti di Indonesia. Kita lihat di Indonesia uang beredar di Jakarta adalah sekitar 70%. 30% di luar Jakarta. Jadi setiap perusahaan ya, mau beroperasi, mau launching produk biasanya di Jakarta. Nah, artinya setelah itu baru Surabaya, Medan dan lain-lain. Di sana juga begitu. Age and income level kurang lebih sama. Large yang orang muda seperti Anda, conscious segment. Nah, ini adalah beberapa profil dari sana. Produk status conscious. Sahabat saudara, oh baunya beli di Zara. Oh mau pergi minum kopi saja harus ke Starbucks. Tidak zaman dulu, saya masih kecil, nongkrong di kota, di Senen, di warung-warung kopi. Ya, sekarang tidak. Produk juga begitu. Ya, mulai naik, increase competition from foreign producer. New trade agreement. Ya, ada perjanjian bebas, barang-barang dari luar boleh masuk. Ya, price juga tentu lebih tinggi, tidak bisa sembarangan seperti biasa. Ya, nah, kita lihat ada hypermarket, integrated chains. Nah, yang kedua ialah Argentina. Argentina itu pernah top dulu. Ya, apalagi di lapangan sepak bola kan, ada siapa itu namanya Maradona. Dia berasal dari situ. Ya, ini adalah Argentina. Kita hampir jarang bersentuhan dengan ya, orang-orang dari daerah situ. Mereka pakai peso. Nah, ini the largest. Kira-kira sepertiga economic output berasal dari Brazil. Sangat atraktif to foreign investor. Ya. Kita lihat bahwa mereka berhasil industrialisasi 10% ekspor manufaktur. Ini penting. Jangan hanya bahan baku saja. Ya, harus yang juga sudah diolah. Ya, Chili. Ya, ini adalah Chili. Tadi yang saya bilang tidak lebar tapi memanjang ke bawah. Ya, populasinya sekitar 15 juta. Tidak banyak memberikan peluang buat kita. Jadi saya belum pernah ke Chili, ini Meksiko, ya, hanya muncul di Tijuana, ya, populasinya 102 juta. Ya, ini the second largest in Latin America. Nah, di sini banyak manufacturing plant karena memanfaatkan skenario NAFTA tadi. Ya, kita lihat, nah, mereka member dari NAFTA membership. Ya, kita lihat ini yang tersedia buat saudara. Nah, sekarang yang paling penting buat kita ASEAN. Kenapa kita berada di ASEAN? Inilah isinya. Ya, ASEAN. Ini adalah Federasi Unyil. Ini Sumatera, ini Kalimantan, nah, ini Pulau Jawa.
ini Sulawesi, ini Bali dan sebagainya, ini Papua. Ya, nah kita berada di sini kurang lebih. Tidak tahu saudara ada di mana. Kalau saudara ada di Medan, saya nggak tahu. Ini penting. Ini ASEAN, Asia bukan Asian ya. Mulai dari yang merah-merah ini, Cina, ya, Mongolia di sini kita lihat, Ulan Bator, Mongolia ada Inner Mongolia, ya, Mongolia dalam masih wilayah RRT, ada Mongolia luar itu sudah negara yang lain. Ya, ini yang kita lihat. Terus juga Jepang, nah Jepang udah maju. Jepang ASEAN, Asia, tapi saya kira Jepang udah masuk artinya negara yang kecil banget. Ya, ini kita lihat Asian Group. Ini jadi hebat dari Cina ini. Ya, karena mereka bisa menghasilkan input ekonomi sekitar 13,5 triliun dolar. Uang di kantong mereka kira-kira 3,5 triliun. 3,5 triliun besar. Ya, mereka punya surat utang Amerikanya T-bond dan T-bill itu 1,5 miliar. Jadi kalau Donald Trump macam-macam, ya Cina jual saja surat utangnya, pasti ekonomi Amerika kelap-kelap. Trump hanya besar-besar mulut saja. Ya, tetapi juga Cina juga tidak gampang. Karena kalau dia menjual surat utang 1,5 triliun itu, ya, juga merusak pasar dan investasi dia hilang. Kalau T-bond itu kehilangan makna. Nah, ini China. Ya, sekarang ini tidak 10% lagi. Ya, kira-kira 7%. Bahkan saya dapat data, bahkan setelah pandemi COVID, dia masih tumbuh dengan 7% masih bagus. Ya. Terus Indonesia sekarang 270 juta. Singapura sekarang 5 sampai 5,5 juta. Ya, anti-Chinese economic leadership. Nah biasanya negara-negara ASEAN ini love-hate relation with Japan. Nah dulu Japan pernah artinya menjajah Cina, menjajah Indonesia, juga menjajah ya, Korea dan sebagainya. Ya, mereka tidak gampang. Ya, kita lihat dan beberapa market Asian growth market kita lihat ya, di sini ASEAN, APEC, the AFTA, ya AFTA. ASEAN Free Trade Area. Ini yang paling bawah sekarang dia naik sedikit. Ya, tingkatannya menjadi Asian Common Market, ya, Asian Economic Market. Pasar bersama ASEAN itu naik sedikit, tapi belum hebat. Karena yang paling hebat itu adalah Uni Eropa itu. Ya, Asian Market sama. Market segmentation-nya, cultural, ethnic, religious. Ya, middle class-nya mulai lumayan tumbuh. Ya. Tapi poor rural area tetap di daerah terjadi. Ya, kita lihat ini beberapa contoh. Juga sedang luxury brand. Ya, sampai para korupsi segala kan. Kepengen istrinya pengen pakai tas Vuitton, pengen beli tas Hermes. Ya. Terus suaminya juga diiming-iming ya, dapat duit berapa miliar. Ya, pelakunya koruptornya namanya Joko Chandra. Jadi berguguran lah jenderal-jenderal polisi itu. Ada yang namanya Irjen Pol ya, dari yang bertugas divisi hubungan internasional bintang 2 karena lagi diadilin. Ya, terus juga yang lain-lain. Karena kegembaran mereka terhadap global luxury brand ya, melebihi dari gaji mereka. Ini tidak baik. Jadi besar pasak daripada dia. Nah, negara-negara ASEAN ini juga sedang product design, ya, smaller packages. Ya, kita lihat yuk sedang kalau perfume misalnya Chanel, price mereka punya duit, mereka nggak usah khawatir pada price. Kalau perlu korupsi aja seperti itu. Distribusi juga sama, promotion. Nah, berapa major country market South Korea. Ini sebelum COVID lagi ya. Sekarang setelah COVID agak tenang. Ya, agak merosot South Korea. Taiwan juga hebat. Ya, kalau saya bisa berbahasa Mandarin, bisa baca Mandarin, ya, lebih baik saya di Taiwan misalnya. Udah di sana serba bagus. Ya, saya tidak melihat orang miskin, tidak ada. Ya, saya bahkan tidak di Taipei saja tapi terus sampai ke Taichung.
Di situ ada Hsinchu Valley, tempat mereka membuat ya artinya barang-barang IT mereka. Saya ke Taiwan berkali-kali belajar agroindustri, mulai dari industri nanas karena tidak ada lagi, terus industri rebung, ya, artinya bambu shoot, dan kemudian asparagus. Tempat-tempat yang masih ada. Kalau nanas mereka sudah keluar. Nah, ini Hong Kong. Saya pernah tinggal lama di Hong Kong dulu. Ya, kantor saya dulu di Kowloon, ya, di Tsim Sha Tsui, di Nathan Road, Tung Ying Building namanya. Belahan katanya dibongkar untuk MTR, ya, kereta buah tanah terus hilang. Nah, Hong Kong juga sekarang ini ribut-ribut terus, sahabat. Orang mudanya demo. Sekarang ini Hong Kong sudah hancur, ya, sudah hancur. Jadi tidak bisa lagi Hong Kong seperti dulu. Karena penduduknya bertambah jadi 7 juta orang. Saya kira itu yang chapter 9, ya, kita lanjutkan, kecuali ada pertanyaan kita masuk ke chapter 10. Kita bisa selesaikan bahan kuliah kita. Saya tunggu 2 menit kalau ada pertanyaan. Ya, sekarang kita lanjutkan ke chapter berikutnya, ya, chapter 10, local marketing in emerging market. Ya, kita lihat basic marketing, ya, itu yang terjadi. Nah, biasanya di emerging market itu, ya, marketing infrastrukturnya buruk. Misalnya kenapa buruk? Kita lihat di Jakarta saja. Di situ ada yang namanya Pelindo, ya, artinya Pelabuhan Samudra Besar Tanjung Priok. Itu statusnya samudra besar, bukannya samudra kecil, tapi macet. Ya, di sini terjadi suatu bottleneck karena jalan keluarnya cuma satu. Jadi kalau truk-truk, ya, artinya yang membawa kontainer itu masuk, itu ngantri. Keluarnya juga begitu. Saya tanya kenapa sih nggak dibetulin? Ya biasalah. Ujung-ujungnya duit. Jadi kalau dibuat macet, nah supir-supir itu ya ditawarin kalau mau jalur cepat bayar. Jadi sengaja dibikin macet. Ini pot terburuk dari bangsa kita. Nah terus jalannya dulu cakung cilingjing, cacing gitu. Kalau musim hujan, sekarang barangkali masih bagus. Tapi nanti begitu hujan datang terendam, terbongkar jalannya. Nanti ada lubang-lubang. Kadang-kadang segede ada kerbau. Ya kalau pada berlubang seperti itu, jalur dari truk-truk kontainer juga terhambat. Ya, jadi ini seperti infrastruktur yang tidak baik. Ya, terus juga infrastruktur apa yang tidak baik? Listrik. Ya, di Jakarta, Jawa mungkin tidak begitu ya, merugikan. Tapi kalau saudara berada di daerah, ya, saudara di Riau misalnya, saya nggak tahu ada di Riau nggak sekarang ini. Ya, di situ listrik sebagai infrastruktur sering macet. Kalau dia macet mati. Ya, kalau dia mati ya matinya bukan cuma di Jakarta, setengah jam nyala. Oh bisa 3 jam 4 jam. Pagi mati, nanti sore baru nyala. Nanti baru nyala sore itu mati lagi. Ini problem-problem yang harus diatasi. Ya, ini adalah infrastruktur seperti itu. Pelabuhan. Dulu Pelindo mau dikembangkan. Ya, tetapi di situ ya, pelabuhan di Tanjung Priok itu ada suatu daerah sakral namanya makam Mbah Priok. Nah Mbah Priok itu melintang di tengah-tengah. Jadi kita mau dikembangkan karena pelabuhan memerlukan container yard. Ya, kalau sudah lihat di Singapura kontainernya luas sekali. Luas. Apa itu container yard? Tempat kontainer kosong maupun tidak kosong ditumpuk-tumpuk di situ. Ya, nah kontainer itu mesti ada. Nah ketika mau
diperluas, ya, kena makam Mbah Priok ribut karena ada orang lokal yang tidak terima. Itu ada makam keramat, nggak boleh diapa-apakan, ribut, akhirnya ada yang meninggal beberapa orang. Nah, jadinya stoplah sama sekali. Ya, tidak ada yang mau mengembangkan Tanjung Priok lagi. Ya. Sudahlah, kalau nggak mau berkembang, apa boleh buat? Nah, namanya Pak Jokowi presiden kan beda. Nah, dia bikin pelabuhan Patimban namanya, ya, menyaingi Priok. Ya, di mana dekat Subang, ujung tidak jauh dari Cirebon. Ya, tapi Kabupaten Subang di Jawa Barat. Jadi pelindung Tanjung Priok itu dibiarkan saja. Ya, karena memang di situ makam Mbah Priok katanya dilarang dibongkar. Jadi dia bikin di Patimban yang katanya sudah akan selesai akhir tahun ini atau permulaan tahun depan. Ditambah dengan lapangan udara Kertajati. Ya, jadi tidak usah lagi pakai lapangan udara di Bandung Andir, Hussein Sastra Negara, sempit segala, ya bisa benar di Kertajati. Nah, inilah infrastruktur yang harus diperbaiki dulu. Presiden Jokowi adalah presiden yang aktif buat jalan tol dan sebaik-baiknya. Ya, market infrastruktur yang susah. Kalau tidak, nanti distribusi barang tidak lancar. Ya, jadi kita lihat timbul yang disebut value chain seperti itu. Ya, jadi marketer itu harus menjadi guru dulu. Saya masuk di perusahaan Amerika tahun 68, ya, saya tidak ngerti apa-apa. Jadi saya belajar dari bos-bos saya. Bos-bos saya itu menjadi profesor marketer. Dia mengajarkan saya pemasaran, ya. Jadi saya dimasukin di kelas, dilatih dulu selama 3 bulan, ya, beberapa puluh orang, tiap minggu mesti ada dipecat, supaya menjadi contoh buat yang lain. Jadi kita khawatir dipecat, kita kerja, ya, kita belajar baik-baik supaya kalau diuji tiap minggu ada ujian. Dan saya lihat habis ujian beberapa dari kolega saya itu trainee dikeluarin, nggak ada lagi. Jadi kita nggak mau sampai terbesar dikeluarin. Jadi kita belajar Sabtu Minggu, kita belajar supaya Senin ujian kita bisa lulus. Nah, ini yang saya alamin dulu. Jadi saya belajar dari guru-guru saya, dari Profesor Bar. Help middleman develop a tracking and cost accounting. Diajarin macam-macam. Ya, pemasaran dia segala macam. Ya, orang keuangan diajarin juga. Ya, konsumernya biasanya tidak punya cash and hard currency. Ya, biasanya alternatif sedikit emerging market, baru mula-mula, ya, baru mula-mula. Ya, juga bioskop juga, wah sedikit sekali. Ya, karena keadaan waktu itu baru perubahan dari pemerintahan Bung Karno ke pemerintahan Pak Harto. Ya, di situ politik kacau banget. Ya, Indonesia mahasiswa tidak kuliah, demo-demo. Ya, selama tahun 66 tuh, angkatan 66 kerjanya demo aja. Ya, mulai tahun 67 mulai pemerintahan Soeharto, mulai modal asing masuk, ada undang-undang penambahan modal. Yang pertama kali masuk undang-undang nomor 1 tahun 1967, yaitu Indomilk, itu perusahaan Australia. Ya. Kemudian juga ada undang-undang PMDN segala, Freeport masuk ke situ. Nah, masuk dengan modal asing masuk, pabrik berdiri, nah orang bisa bekerja dan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Biasanya emerging market terdiri bekas negara Rusia, ya, dengan grupnya yang mulanya sosialis komunis, ya, di situ kelihatan ada market, ya, kemudian ada developing country, sama sekali tidak komunis, ya, tetapi dijajah juga oleh bangsanya sendiri. Nah, ini ada dua macam. Ini dua-duanya akhirnya stop. Yang Rusia dan kemudian juga Rusia bangkrut, ya, pecah USSR, ya, Uni Sosialis Soviet Rusia, pecah jadi Federation of Consortium Country, ya, jadi menjadi negara Rusia sekarang ini jauh lebih kecil dari ketika mereka menjadi Uni Soviet, ya. Atau Cina udah bukan negara komunis lagi, mereka mempertahankan partai komunis. Dan kemudian sistem perekonomian mereka menjadi kapitalis. Walaupun state kapitalis itu tetap kapitalis. Mereka udah nggak usil lagi, udah nggak mungkin dah. Ya, ada komunisme, ada sosialisme, itu sudah usang.
Tapi mereka bertanya Partai Komunis karena mereka melihat kegagalan dari pihak Rusia. Ketika Rusia gagal, kenapa Partai Komunis Uni Soviet dibubarkan? Nah, Deng Xiaoping tidak mau membubarkan Partai Komunis Tiongkok. Itu dipelihara untuk apa? Sumber dari kekuatan mereka karena para pejabat negara, wali kota segala macam. Nah, lewat Partai Komunis saya bahkan ya. Nah, kemudian kita lihat juga ya, New NBC Market. Segmentasinya kurang lebih sama. Saya kira itu dulu.